Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Melalui Forum Youth 20 Indonesia, Maudy Ayunda mengajak seluruh pemuda-pemudi untuk berperan aktif dari seluruh rangkaian agenda presidensi G20. Alasan ditunjuknya Maudy Ayunda menjadi tim juru bicara presidensi G20 adalah salah satu implikasi dari engagement group dalam Forum Youth 20. Yang dimana nantinya mampu menjadi wadah bagi para perwakilan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk berperan aktif dari seluruh rangkaian agenda presidensi G20. Deddy Permadi selaku juru bicara Kominfo dalam media briefing hari ini mengungkapkan, sebagian populasi di Indonesia jika melihat dari data sensus BPS keseluruhan populasi didominasi oleh Gen Z dan milenial, di mana keduanya memiliki potensi besar membuat perubahan dalam Forum Youth 20. Di dalam presidensi G20 Indonesia, salah satu engagement group yang dibentuk adalah Youth 20. Ya. Jadi melalui Youth 20 ini kita harapkan bisa menjadi perwakilan-perwakilan pemuda Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap presidensi G20 Indonesia ini. U20 sudah berjalan, kick-off meetingnya sudah dilakukan di bulan Januari yang lalu, dan saat ini sampai beberapa bulan ke depan, mereka juga membuat forum-forum komunikasi di antara negara-negara anggota G20 untuk menyuarakan isu kepemudaan. Sebagai generasi milenial yang berperan langsung dalam perhelatan presidensi G20, Maudy Ayunda selaku tim juru bicara presidensi G20 mengajak seluruh generasi milenial untuk terus berpartisipasi aktif agar mampu menambah wawasan dalam 3 isu prioritas yang akan diangkat, seperti arsitektur kesehatan global, transisi energi terbarukan, dan transformasi digital. Maudy juga mengungkapkan bahwa presidensi G20 Indonesia bukan hanya untuk kepentingan nasional saja, tetapi sudah menjadi kepentingan personal terutama untuk para generasi milenial yang mampu memberikan dampak secara langsung untuk kedepannya. 3 isu prioritas yang akan diangkat di presidensi G20 Indonesia ini adalah isu-isu yang sangat-sangat relevan untuk anak-anak muda. Energi berkelanjutan atau energi bersih, itu kita membicarakan dunia yang memang akan diwariskan gitu kepada kita, anak-anak muda, seperti itu kan. Jadi memang harus ada keterlibatan dan keinginan gitu untuk menjadi bagian dari diskusi-diskusi besar ini. Terus digital transformation gitu, again juga sangat relevan gitu. Jadi kalau buat aku secara personal, ini adalah topik-topik yang bukan hanya memiliki kepentingan nasional atau internasional, tapi juga personal. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan dari total 165 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 133 dari 165 warga negara Indonesia telah keluar dari Ukraina dan tiba dengan selamat di Indonesia. Evakuasi 133 warga negara Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 80 warga negara Indonesia dievakuasi dengan pesawat menuju Bukares, namun 5 dari 80 orang tersebut memilih pulang ke berbagai negara seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar. Sementara evakuasi gelombang selanjutnya, tercatat belasan orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara dan 2 orang yang tidak melapor namun telah berada di Indonesia dan sisanya memilih tetap tinggal di Ukraina. Masih terdapat 32 WNI yang memilih tinggal di Ukraina. 23 orang memilih tinggal dengan berbagai alasan pribadi, termasuk alasan keluarga, dan sisanya adalah staf KBRI. Menteri Retno juga mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk melakukan evakuasi. Ia mencontohkan dalam mengevakuasi 9 warga negara Indonesia dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari yang berjalan dengan baik karena kerjasama dengan kementerian lembaga dan dukungan warga negara Indonesia. Dan untuk membantu tim KBRI, Direktur PWNI secara khusus berada di Lviv selama 13 hari. Dan evakuasi ini tentunya dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama erat berbagai kementerian dan lembaga serta dukungan dari WNI itu sendiri.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot mengungkapkan, catatan sektor jasa keuangan tetap stabil dan bertumbuh seiring peningkatan fungsi intermediasi di sektor perbankan dan industri keuangan non-bank serta menguatkan pasar modal. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir Maret 2022, OJK mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dan bertumbuh seiring peningkatan fungsi intermediasi di sektor perbankan dan IKNB serta menguatnya pasar modal. Hal tersebut didorong kerja pengaturan dan pengawasan OJK yang solid serta terkendalinya pandemi COVID-19 yang meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. OJK mencatat aktivitas perekonomian global dan domestik menunjukkan pemulihan sejalan terkendalinya pandemi COVID-19 yang didorong oleh percepatan vaksinasi termasuk booster, penurunan COVID-19 dan diiringi dengan pelonggaran PPKM. Diharapkan perbaikan indikator ekonomi domestik terus berjalan untuk meminimalisir dampak negatif dari normalisasi kebijakan moneter dan tensi geopolitik. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir Maret 2022, OJK mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dan bertumbuh. Seiring peningkatan fungsi intermediasi di sektor perbankan dan IKNB serta menguatnya pasar modal. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam Forum Berlin Energy Transition Dialogue 2022 menyampaikan mitigasi transisi energi melalui skema APBN baru 34%, sehingga diperlukan partisipasi sektor swasta dari sisi pendanaan. Upaya pemerintah Indonesia membangun transisi energi berbasis fosil ke energi terbarukan demi mewujudkan zero emisi tahun 2060 serta aksi nyata perubahan iklim didukung oleh alokasi anggaran melalui skema APBN. Climate Budget Tapping dalam APBN menurut Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara merupakan komitmen semua kementerian untuk menunjukkan anggaran mitigasi perubahan iklim. Suhasil Nazara dalam Forum Berlin Energy Transition Dialogue 2022 menyampaikan, mitigasi transisi energi melalui skema APBN baru 34%, sehingga diperlukannya partisipasi sektor swasta dari sisi pendanaan. Indonesia telah menerbitkan taksonomi hijau yang akan digunakan pemerintah untuk memisahkan sektor dan subsektor usaha yang ramah lingkungan dan kurang ramah lingkungan. Pajak dan taksonomi hijau merupakan instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim. And European has one, Indonesia has just announced one. Last January announced by President Joko Widodo, our first green taxonomy for Indonesia, and soon this will need to be international comparison, international compatibility. The next function of the government is to provide platform. For a country like Indonesia, it's very important to provide platform not only for the public funds to become catalysts, but public funds that can catalyze and invite private participation. We are trying now to establish what we call our country platform, the energy transition mechanism. We launched this with the Asian Development Bank back in Glasgow last November. It is going to be a platform that combines the carbon reduction facility and the renewable energy facility. Those two. It is very important not only talking about the green, despite the fact we know that is the objective, that is the goal, but also for a country like Indonesia, where 70% of our electricity are coming from coal power plant, it's very important to talk about the transition on how to go there. This is the platform that is needed for the transition of the energy, including building the green. Pemirsa, sesaat lagi Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi Desa Wisata Koto Masjid di Kabupaten Kampar Riau. Tetaplah bersama kami.